Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian dari materi OSMB, yaitu tentang kegiatan tutorial. Seperti yang disampaikan pada materi terdahulu bahwa kegiatan di Universitas Terbuka setelah mahasiswa melaksanakan registrasi, dia mendapat bantuan belajar, yaitu pertama yaitu tutorial. Tutorial di Universitas Terbuka itu kita bagi 3 jenis, yaitu tutorial tatap muka luring luar jaringan, yaitu tutorial konvensional di mana interaksi mahasiswa tutor antara tutor itu diadakan dalam satu ruangan kelas dan waktu atau jadwal yang sama. Artinya mahasiswa bersama-sama tutor duduk di dalam kelas mendengarkan materi atau dan sebagainya. Kedua, tutorial tatap muka daring dalam jaringan atau disebut juga tutorial webinar web, yaitu modus tutorial tatap muka yang dilakukan secara online, di mana aktivitas pembelajaran antara tutor, mahasiswa dan mahasiswa dilakukan di dalam kelas virtual atau jadwal yang sama tetapi ruang yang berbeda-beda. Artinya apa? Mahasiswa bisa saja berada di rumah, di pasar, bahkan dimanapun, yang penting mempunyai jaringan. Begitu juga tutor. Tutor bisa berada di rumahnya masing-masing. Tetapi kegiatan pembelajaran harus dipastikan berlangsung dengan menggunakan jaringan internet tentunya. Ketiga, tutorial tatap muka kombinasi atau blended, yaitu modus tutorial tatap muka yang dilengkapi dengan classroom, di mana selain pertemuan tutor mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa di dalam satu ruangan dan jadwal yang sama, komunikasi interaksi pembelajaran juga dilakukan secara online di luar kelas TTM. Artinya mahasiswa dapat mengakses bahan tutorial sebelum pelaksana TTM. Itu teman-teman sekalian, mahasiswa sekalian, ini sudah kita lakukan di program S2 pasca sarjana, di mana kombinasi ini berlaku 1 minggu dia tatap muka, 1 minggu dia online, mempelajari materi dan sebagainya. Itu jenis-jenis tutorial. Berikutnya, waktu tutorial. Teman-teman mahasiswa sekalian yang berbahagia, waktu tutorial ATPEM masa 2022 dimulai tanggal 19 September 2020. Tutorial wajib begitu juga kita mulai tanggal 20 September 2020. Sedangkan tutor online dimulai tanggal 28 September 2020. Itu teman-teman harus dicatat ya bahwa tanggal waktu-waktu tersebut. Syarat tutorial. Siapa saja yang boleh mengikuti tutorial di Universitas Terbuka? Pada dasarnya, seluruh mahasiswa Universitas Terbuka itu boleh saja mengikuti tutorial, yaitu bantuan belajar yang diberikan oleh Universitas Terbuka. Tapi sebagian besar kita golongkan menjadi 2. Tutorial wajib. Tutorial wajib ini diberikan oleh UT kepada mahasiswa yang pada saat registrasi melakukan registrasi dengan skema semi-SIPAS, sistem paket semester, yaitu semi-SIPAS. Dia memperoleh bahan ajar, memperoleh layanan bantu belajar sebanyak 3 mata kuliah. Dan SIPAS penuh. Mahasiswa yang registrasi SIPAS penuh itu memperoleh bahan ajar, memperoleh bantuan belajar semua mata kuliah yang diregistrasikan.
Sedangkan SIPAS Plus yaitu adalah mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di dalam beasiswa bidik misi dan CSR. Di samping mereka mendapat bahan ajar dan tutorial, mereka juga mendapat layanan pelatihan keterampilan mahasiswa. Teman-teman mahasiswa sekalian, kedua yaitu tutorial APEM. Layanan bantu belajar yang diberikan oleh UT kepada mahasiswa yang merasa mata kuliahnya sangat sulit untuk dipelajari kalau dia belajar sendiri. Karena itu, APEM ini ditawarkan kepada mahasiswa apabila ada 1-20 orang dengan mata kuliah yang sama, bukan jurusan yang sama ya, mata kuliah yang sama, boleh mengajukan tutorial tatap muka atas permintaan. Jadi paling sedikit 20 orang. Caranya bagaimana? Yaitu mahasiswa itu mendatangi UPJJUT, melapor ke PJ BBLBA untuk dibuatkan billing tutorial APEM-nya. Berikutnya, waktu tutorial. Kapan tutorial itu dilakukan? Tutorial tatap muka atau tutorial saya sebut tutorial wajib untuk mahasiswa SIPAS pada masa 2020 ini dengan adanya pandemi COVID-19 dilaksanakan secara web dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Jadi nanti pada saat tutorial mahasiswa itu diberikan linknya, link untuk masuk ke kegiatan tutorial web. Itu ada PJW-nya nanti, yaitu penanggung jawab wilayah untuk webnya. Dan mahasiswa berkoordinasi dengan yang basis Pokja dengan pengurus Pokja dan sebagainya. Kedua, tutorial tatap muka APEM pada masa 2022 ini juga dilaksanakan secara web dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Itu juga diberikan link tutorialnya. Waktunya kapan? Waktunya itu dari jam 8 sampai jam 15, sampai jam 17 ya. Jadi pelaksanaannya itu dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu dimulai jam 8 pagi. Berikutnya ada tutorial online. Tutorial online ini adalah bantuan belajar yang diberikan oleh UT kepada seluruh mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah, tetapi dia tidak mendapat layanan tutorial wajib, tidak mendapatkan layanan tutorial APEM, dia boleh mengikuti tutorial online. Tapi ada syarat. Tutorial online itu mahasiswa harus melakukan aktivasi terlebih dahulu. Aktivasi itu mendaftarkan diri mengikuti tutorial online di aplikasi e-learning, ya, e-learning UT ACID. Itu kita beri kesempatan sampai tanggal 9 kemarin. Bahkan kita sudah umumkan kepada teman-teman untuk mengikuti aktivasi tutorial online. Itu e-learning.ut.ac.id. Kapan dimulai itu kita kembali bahwa kegiatan itu akan kita mulai pada tanggal 28 September yang online-nya, sedangkan webnya 19 September yang akan datang dan berakhir 29 November ya. Jadi sekali lagi, waktu mengikuti tutorial yaitu tanggal 11 September sampai 29 November, sedangkan tutorial online 28 September sampai 22 November. Berikutnya, pelaksanaan tutorial. Teman-teman mahasiswa sekalian yang saya cintai,
bahwa pelaksanaan tutorial ini perlu Anda ikuti dengan serius. Karena pelaksanaan tutorial ini sudah ada prosedurnya. Tutorial 1, tutorial dilaksanakan selama 8 kali pertemuan, yang waktunya 120 menit setiap mata kuliah. Jadi seluruh kegiatan tutorial itu dilakukan 8 kali pertemuan. Kedua, tutorial mempunyai tugas sebanyak 3 kali, yaitu dilaksanakan pada pertemuan tutorial kelima, tutorial ketiga, tutorial kelima, dan tutorial ketujuh. Jadi pada saat pertemuan 3, 5, dan 7 itu, tutor akan memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa sekalian. Ketiga, tugas tutorial ini digunakan untuk menilai kemampuan penguasaan mahasiswa terhadap mata kuliah di ikut tutorial. Keempat, mahasiswa yang tidak hadir kurang dari 5 kali pertemuan tutorial tidak mendapat nilai akhir tutorial. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa mahasiswa harus benar-benar mengikuti 8 kali pertemuan tersebut. Kalau kurang dari 5 kali, mahasiswa tidak akan mendapatkan nilai tutorial. Dan pastikan juga pada saat web Anda harus hadir. Ngomong pada tutornya bahwa kehadiran itu harus dipastikan di dalam kegiatan web atau di screenshot untuk tanda bukti teman-teman akhirnya. Berikutnya, dari kegiatan tutorial tersebut yang diberikan bantuan oleh Universitas Terbuka untuk tutorial tatap muka web itu mendapat kontribusi 50% nilai akhir ya. Dari 50% nilai tutorial tersebut adalah kontribusinya 50% dari nilai UAS. Dengan catatan teman-teman sekalian, pada saat UAS tidak boleh mendapat kurang dari 30% menjawab soal UAS. Soal UAS itu rata-rata 50 butir soal. Jadi kalau 30% lebih kurang 16 nomor soal Anda harus benar. Baru nilai webnya itu akan mendapat kontribusi sebagai 50%. Karena teman-teman sebagai perlu ketahui bahwa 50% itu adalah nilai dari tutorial. Sedangkan tutorial online kontribusinya 30% dari nilai akhir teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, ikutilah tutorial dengan sungguh-sungguh. Berikutnya, komponen apa saja sih yang dinilai pada kegiatan tutorial? Teman-teman ketahui bahwa komponen yang dinilai pada saat pelaksanaan tutorial web atau TTM itu pertama, 1, nilai kehadiran. Anda hadir di dalam kelas web atau kelas tutorial webinar itu sudah 40% nilainya. Nilai keaktifan, kedua nilai keaktifan. Anda aktif 30%. Nilai tugas partisipasi yang nilai tugas 3, 5, 7 itu 30%. Kehadiran di sini dibuktikan bahwa Anda hadir 8 kali pertemuan, itu 100. Jadi diberikan nilai 100 oleh tutor, kalikan 40%. Keaktifan, aktif dalam diskusi, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tutor, itu keaktifan. Sedangkan tugas partisipasi adalah
Tugas yang diberikan tutor pada mahasiswa pada pertemuan ketiga kita sebut tugas tutorial 1. Pada pertemuan kelima kita sebut tugas tutorial 2. Pada pertemuan ketujuh kita sebut tugas tutorial 3, yaitu tutor memberikan bentuk soal-soal tentang penguasaan modul yang Anda baca atau yang Anda pelajari dalam semester tersebut. Berikutnya, dengan ada kebijakan baru dari Rektor Universitas Terbuka tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan kebijakan baru layanan akademik operasional, maka mulai tahun 2020.1 dan 2020.2 ini berlaku ketentuan pelaksanaan tutorial tatap muka bagi mahasiswa program diploma dan sarjana sebagai berikut. Kecuali bagi peserta TTM yang di daerah 3T atau daerah yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas internet, semua TTM luring akan berubah menjadi TTM kombinasi yang memadukan pola tutorial tatap muka dengan pembatasan internet. Nah, teman-teman ketahui bahwa di Provinsi Lampung ini semuanya sudah terjangkau jaringan. Jadi kita melaksanakan daring semua, yaitu dengan web webinar. Tutorial webinar merupakan varian tutorial tatap muka APEM. Ke depan, seluruh mata kuliah APEM itu akan diwebinarkan. Ya, ke depan dengan kebijakan baru ini, yang tutorial APEM akan webinar. Karena itu akan menampung mahasiswa-mahasiswa yang basisnya Pokjar, lintas Pokjar, lintas kabupaten, kota, dan sebagainya, yang APEM. TTM untuk bermasa 1 SIPAS penuh plus nanti yang selama ini semuanya tutorial diadakan tatap muka, kedepannya ada 2 mata kuliah yang akan menggunakan varian TTM secara web, yaitu 1 mata kuliah dilakukan secara web dan 1 mata kuliah dilakukan secara online. Itu ada dikonfirmasikan oleh fakultas yang akan depan, ya teman-teman mahasiswa. Jadi dengan demikian tentunya ada perubahan-perubahan yang harus kita ikuti di masa pandemi ini. Berikutnya, praktek tadi sudah dijelaskan oleh Pak Weli bahwa praktek tentu akan kita lakukan pada masa 2021-2022 ini untuk mata kuliah PBB praktek pengalaman beracara semua dilakukan secara online. Dengan demikian dilakukan maraton praktek secara online. Mahasiswa harus mengaktifasi di kegiatan di web atau di alamat e-learning UTACID tadi. PKM, PKP, analisis kegiatan pengembangan AUD itu juga dilakukan secara web, ya. Berikut juga praktek IPA dilakukan web dan tatap muka. Berikutnya, teman-teman sekalian, karena menyangkut tutorial ini tentunya menyangkut bahan ajar. Apakah mahasiswa sudah mendapat bahan ajar? Mudah-mudahan semua mahasiswa yang ada di dalam kegiatan OSME ini sudah mendapat bahan ajar. Kalau yang belum, silakan untuk mengambil di UPJJ UT Bandar Lampung. Bahan ajar modul SIPAS penuh dan SIPAS semi akan didistribusikan berdasarkan data mahasiswa registrasi dan bayar billing tentunya. Kedua, pengambilan bahan ajar modul harus melampirkan billing bayar registrasi. Ketiga, pengurus Pokjar membuat tanda terima modul bahan ajar pada mahasiswa yang tentunya yang berbasis Pokjar, teman-teman sekalian. Kalau yang mandiri silakan langsung mengambil di gudang buku yang di UPJJ Bandar Lampung. Berikutnya, teman-teman sekalian, pengurus Pokjar menyerahkan tanda terima bahan ajar ke PJ bahan ajar di PJJ Bandar Lampung. Teman-teman sekalian,
dalam kegiatan materi OSMB dengan tutorial ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi Anda ya, bermanfaat bahwa bantuan belajar yang diberikan Universitas Terbuka ini yaitu yang mempunyai kontribusi nilai, yaitu tutorial web, webinar, dan tutor online. Demikian penjelasan saya, terima kasih. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.